Halo guys, jadi kita lagi main CODM, Call of Duty bahasa Inggrisnya Call of Duty. Dan ini akun barunya aku ya guys. Bisa nih. Karena di dalamnya itu karena kalau malam suka ngelepasin anjing, benar anjing penjaga yang adekku lagi main ke situ. Aku pengen makbar tapi entar dulu lah, bosan. Buat patroli gitu, tapi secara logika sih mungkin gua nggak masuk karena buat apa ada anjing dilepasin? Apa ya? Belum diupload nih. Gede banget kamu kalau ngerekam. Bisa sih maling komputer. Ya mungkin aja lah. Tapi gua nggak pusing. Jadi kejadiannya adalah tuh ya makanya. Gua balik dari call center, kemudian gua tuh lihat anjing-anjing gitu suka menggonggong gitu malam. Esokan hari gua tuh kebagian jaga pagi. Jadi kalau buat asisten yang jaga pagi, ada kewajiban untuk seorang asisten menyalakan semua komputer agar orang-orang yang praktek bisa berjalan dengan lancar. Nah, sebelum nyalain komputer harus nyalain server dulu. Servernya itu kalau nggak salah ada di lantai 4. Otomatis kalau misalkan si asisten yang pertama datang, biar kita bisa ketemuan. Kunci belum pada dibuka, kunci pintu, dia harus minta ke OB. Suatu hari, gue punya adik kelas. Gue sebut aja namanya si M, laki-laki. Badannya cukup gempal gitu, jadi cukup besar. Tapi Itu akan entah ya. kenapa juga, gue agak bingung dia datang tuh jam 6, jam 6 Ntar pagi. dulu. Padahal kalau jadwal praktek itu paling jam 8, seharusnya dia harus datang setengah Oh, mas, jam belakangmu. 7 atau setengah 7 aja udah cukup. Tapi dia datang jam 6. Oke. Bener lah kejadian, semua pintu tuh belum pada dibuka. Dia apa ambil ini? kunci di OB, kemudian dia yang Apaan? bukain pintu. Dia bukain pintu dari lantai bawah menuju ke atas karena lift nggak bisa dipakai kalau kunci luarnya tuh belum dibuka. Jadi lift itu adanya di dalam ruangan. Dia buka kuncinya. Kayak hantu ya. Tapi karena mungkin pagi juga ya, dia nggak Tapi itu kayak hantu loh, nah Kemudian, remote-mu. ketika baru dibuka lantai paling bawah, Remote-nya adekku hantu fisika, guys. teman-teman tuh dari sini tahu ini terkait fisika dasar, dia buka kunci itu ketika dia buka kunci mau naik ke tangga pertama, tiba-tiba ada anak kecil yang lari ke bawah. Hah? Ada imut. Dia ke bawah, terus dia stop di Wow. tangga ke-5 atau ke-6, sedangkan kaki si Mamat punyanya ini baru menunjuk tingkah buat. di tangga pertama. Mata mereka langsung gitu dong. Terus Ambilin nggak beberapa detik, adek 3 atau sampai 5 detik, dokter. si anak kecil ini lari lagi ke atas. Terus si temen gua yang namanya M ini, dia diem gitu kan, nge-freeze, nggak bisa mikir. Ada kecil namanya. Ini Kak, sendiri. ih, Mas punya guguk yang pink? Kedua, ini jam 6 pagi. Dan ketiga, Enggak lah, Mas nggak mau sekecil pakai. itu, ada di Jelek kampus soalnya. yang belum dibuka kuncinya. Dia langsung nggak jadi buat naik, dia balik lagi keluar. Ini anak atu Emang Mas. dia bilang isi pintu, Anak cuman atu. dia masih kunci. Terus nggak tahu ya, mungkin merokok atau gimana. Di hari yang sama itu, dia cerita semua cerita yang dialami tadi pagi itu Udah tak di pakai. sore harinya. Dia cerita ke gua di saat itu, di saat teman-teman udah beres jaga. Ya mulai. Setengah 7, kita ada di lantai 2, Coba tepat di mulai. dekat tangga. Jadi ruang asisten Ada itu yang bisa keluar. lewat pintu tangga. Kita tuh benar-benar ada di atas Ini ruangan. kenapa ya? Dia cerita kayak gitu persis
setelah di hari yang sama, setelah semua kegiatan berakhir, semua orang yang diceritain di rumah itu langsung diri. Karena gue sebagai kakak tingkat yang Sabar harus dulu. menceritakan suasana Mama gue nomor aja. Lain kali Nomor misalnya 3, kamu nomor 2 toh. mungkin ya mungkin itu makhluk yang lain yang ada di kampus ini. Kita ya ada beberapa sikap aja. Udah sekarang cabut pada balik sana. Dan ketika dia menceritakan ini di Ini malam apaan? itu, Tembak. si Emily Aku nggak bisa. apa ya, masih pucat gitu sih mukanya. Mungkin dia masih membayangkan wajah si anaknya yang tadi pagi itu. Mungkin kalau kalian jadi si Emily, kalian bakal ngapain ya? Kalau gua sih mungkin sama kali keluar gitu. Nggak bakal juga harusin buka pintu. Tapi yang jelas gua sih yakin si Emily Tarin nggak mau bohong. tak setting dulu ya. Kalau ada mulai. Di setengah 7 malam setelah kita Nanti mulainya ikutin temennya ya. dan yang pasti setelah kejadian itu dia beneran loh nggak pernah datang pagi, malah Nara di rumah depan. udah Nara nomor 1 secara apa? praktis mulai dia baru datang. Itu aja sih mungkin cerita Ayo dulu. dari luar kalau di kampus. Dan mungkin ada 2 cerita lagi yang Oke guys, ini aku lagi ngarahin adekku dulu. Mohon maaf. kampus negeri di Depok. Ini nih. Teman yang cerita di kampus itu emang sering buat semua kejadian, walaupun ini Kita ke setting dulu ya. menyambung cerita orang. Tadi gue pengen share ke kalian. Jadi cerita yang pertama adalah tentang teman yang Akhirnya. aku sama temannya yang lain. Jadi pertama adalah orang anak perempuan di kampus negeri di Depok ini. Dia tuh katanya waktu saat itu dia ditelepon temennya malam-malam buat suruh ke kampus. Musuh. Nggak tahu sih ya benar apa enggak, tapi dia disuruh telepon ke Kamu di mana itu Nar? dan dia Buatin. diangkat. Dia mungkin karena lagi sibuk dan dia message gitu, akhirnya dia Tungguin mas, juga pengen diobatin dong. Terima kasih Nara, sama mas. dan tepatnya ke kampus. Dia punya Ikutin mamas Nar. Mas belakangmu. nyamperin si temen ini sih, memang ada temennya lagi baca. Di rumah lah. Berseberangan gitu. Bom, alhamdulillah. Dia nggak sembarangan. Kenapa tadi pagi Di sisi yang lain ada di toilet katanya kok diem aja? dia duduk. Di toilet. Dia sudah menemukan temannya. Lah aku aja 15 menit sebelum Jadi ya udah dia kelas mulai aku baru sampai 15-10 menit. Kau udah punya senjata belum? Dia langsung terdiam. nggak sengaja pulpennya tuh kesenggol sama tangan siku kanannya dia, jatuh ke bawah. Kemudian si anak perempuan ini tuh ngambil pulpennya kan ke bawah. Posisi ngambil pulpen, kemudian dia nggak sengaja ikut jeduk gitu kan kena bawah meja. Pas kejeduk gitu, dia tuh nggak sengaja lihat lurus ke arah lawan mejanya dia, alias di tempat posisi temannya lagi duduk. Lah, Si temennya ini gak ada kakinya. Terus dia tanpa basa-basi, dia mundurin kursinya, ambil pulpennya, dia beres-beres. Kemudian pas dia mau kabur, si perempuan ini tuh lihat ke arah temennya kan, Tuh. temennya kayak gitu. Udah tahu ya. mama. Kemudian si temannya ini Kayak yang di itu. jalan, Turun ke paling bawah Nar. sikunya dia. Sebenarnya ini temannya lagi baca buku, temannya ini jalan pakai kedua sikunya. Dan memang nggak ada kakinya gitu. Dan satu cerita lagi, Kaget. gua juga Tanya ke Iya, ceritain sama cerita Sandi. walaupun kurban mungkin Iya, ikutin mamas Nara. ini Tak keluar lewat jendela. Nara jangan nembak. jadi kalau kalian tinggal atau kuliah di Depok, kalian Ini di luar. banget sama bis kuning di kampus ini. Bis kuning kita nyebutnya si bikun gitu. Nah, Sini kak, kamu keluar Nar. Tan. itu rantau dia mau balik gitu.
Nek gedung perpustakaan. tahun yang lalu dalam Mas, belakangmu. ini mau 2010 juga Yang di Ntar, tadi sini aja ya dulu. dari pas kampus di itu daerah kan situ yang bisa ada lampu jalan. naik Mas mau obatin diri dulu. Perpustakaan dia jadi hidupnya kembali kampus dia di sini kan beda lampu ya. Ini sampai saat situ itu baru beneran dia jalan. packing lah Lampu teras-teras setelah normal. rencananya setelah dia kuliah Ada dia jalan langsung kecil di mau sini. cabut Jarang ada ke orang lewat sini. kampung halamannya Di sini. pasti di luar pulau Jawa dia kuliah sambil Nah, Nara pilih pintu yang mana? 2, 3, 4, ya, ada 4 lampu. mungkin gak malam-malam banget sih. Pilih pintu yang mana, Nar? Nara, ada musuh! Terus dia naik bikun ini lah Kami biasanya entah kenapa anaknya di bikun ini Nara, tadi sini dulu. nggak ada penumpang lain alias dia sendiri doang. Ya, Kak, ambil yang mana? Pintu yang mana? Pintu yang mana? Pintu yang mana? Parkirannya itu di belakang. Oke, Mas, ini dulu ya. Stasiun Keluar! Keluar dari gedung ini yang awalnya adalah belakang rumah-rumah. tapi kalian tahu di stasiun mana turunan di kampus itu di stasiun kampus sorry Ya guys, kita ikutin aku guys. sambil nurunin barang-barang karena dia Naik, kita naik. ketika dia jalan Ya lampu jalan dari kuning. bikun menuju ada buat jeda jalan yang mungkin nggak tepat depan langsung naik kereta gitu nggak ada jalan sedikit dulu Tunun. tapi ke jalan Enggak di atas rumah kita. Kan jalan terus jalan ojek ini pasang-pasang. Ya, kita naik lagi. sini deh Sini lurus ini dia ke dia nggak terlalu Tapi kita lagi. artinya mungkin dia jalan aja Naik lagi. Ada truk tuh di sana. Yuk. gitu lah ada apa-apa oke jutek gitu sih Kita lon. udah nih Jangan loncat ke situ, Nara. apa ya Hari, kita narik ke sana. Ini loh, nggak usah Ke truk, lari ke truk. Ini loh. Nah ini loh. Nih, udah gigir-gigir nih. Ih. Udah nggak muncul lagi. Hah? Neng itu ngegendong bisa bocong ikut karya Tempo. Sini cepetan. Kau di belakang atau di depan? Cepetan. Zona udah dateng. tahu banget sama bis kuning Itu Mamas ya. bis ini ketika Mama dia saya yang nyetir. suatu saat jadi si anak perempuan ini tuh rantau dia mau balik gitu mungkin ini kejadian Wah, tidak. Gimana nih zona di belakang kita, Nar? Lari, lari. juga Sini ya. nah jadi kalau Apa ya? dari kampus itu kan bisa Kamu makan sambal ayam. naik Oh, bis sambal. gratis buat ke stasiun nah dia jadi setelah balik kampus dia ngekos di daerah situ dia packing lah setelah rencananya setelah dia kuliah dia langsung mau cabut ke Zona di belakang kita. ya pasti di Ya, luar Jawa. ya kita di zona. Kuliah sambil bawa barang-barang gitu kan akhirnya dia Kenapa sih ini? kuliah malam mungkin nggak malam-malam banget sih mungkin jam 9 Terus ke sana, malam, cepetan. terus dia naik bikun ini lah entah kenapa akhirnya di bikun ini tuh Ya nyangkut, nggak ada ya nyangkut. penumpang lain alias dia sendiri doang Susah deh. cewek ini Gimana nih? nggak peduli juga sih dia kan Mana zona tinggal kemudian dia dikit lagi maju. adalah ke stasiun kampus Alhamdulillah. Alhamdulillah. stasiun mana Ada dia jatuh. turunan di kampus itu Ya turun. Kita naik ke darat. stasiun kampus kemudian Dari kapal soalnya tadi ya Mas lihat. dia Naik ke atas ikutin Mamas. bola gitu ke atas nah ketika dia jalan dari tempat bikun menuju stasiun ini kan ada buat jeda jalan yang mungkin nggak tepat Tenang. langsung naik kereta gitu nggak ada jalan sedikit dulu nah ketika jalan sedikit di situ tuh ada barisan abang-abang ojek gitu memang Ih, kenapa Nar? dia bilang Neng sini deh dikira dia mau gangguin memang dia nggak terlalu peduli sih pasti gitu dalam hatinya mungkin terus dia jalan aja terus si abang ojek ini nyamperin gitu lah Nar, cepetan naik. ada apa Pak? Sini. oke
gitu si perempuan itu. Luri. Maaf banget. Tapi gak apa-apa. Nyawa kita masih banyak. Ya malah ke sana. Terus kata si Ya. perempuan Ntar. itu, saya tadi naik bis kuning kampus. Maaf nih, maaf banget kalau tahu ini. Tapi yang tadi saya lihat ya, Neng itu Ya turun. pocong. Kita serang. Si perempuan itu benar-benar pucet langsung. Iya udah berhasil mati. Nggak mikirin gimana. Taruh apa di sini dia dulu. ngegendong pocong. Ya berenang. Yang dia rasakan adalah dia naik bis. Ntar yuk naik lagi. Ntar. Kalau nggak percaya tanya aja teman-teman saya. Nah, pas dia nengok ke belakang itu si Kita lari. merhatiin dia dengan tatapan yang cukup Seberang heran juga sih. kesana. Ya kayak nggak bohong gitu. Terus si perempuan langsung Wah, ya udah balik nih. ini nyangkut. Sampai pulang Ya, dia Stan. naik bis kuning itu yang Ikutin mama kita naik motor. ngegendong pocong. Bukan digendong tapi dia yang ngegendong. Ya kebayang sih gue. Entah abang-abang ojeknya bohong atau gimana, tapi katanya sih abang-abang ojeknya semuanya mukanya pada melongo gitu. Dan Gendong sekian pocong itu aja cewek. cerita dari gua. Mudah-mudahan kalian Hah? Kita ngecek ya. karena Indonesia masih pandemi, mudah-mudahan kalian bisa Dia gendong pocong tapi dia merasanya naik bis. di musibah IC, mudah-mudahan dikasih kesehatan. Amin. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Motor mamas lah, masa motor muka. Lori. Ih, 4 mati. Oke, 4 bunuh 1. Ya keluar dulu. Pikun. Aku naik pikun berapa kali ya? Ketika kamu bisa jalan di kan jalannya gede-gede ya, jalan kampusnya kan gede-gede. Wah. Nah, Ini UGM gede. jalannya doang itu udah gede. Apa? Ketika kamu jalan kanan Ada di kiri, situ aja. pohonnya gede, rimbun banget. Kamu masuk area UI itu langsung nyesnya itu dinginnya kok dingin gimana ya? Ingat kata Pak Herman, latihan. Nanti sore toh. Udah Bunda kirim. Ya berenang ke atas. Kita ambil ini. Alhamdulillah dapat roket. Alhamdulillah. Iya dong. Ini harus sini. Lihat di mobil. Cepetan toh naik. 4 kita naik, kita tungguin 4. Marah naik. Cepetan. Gak apa-apa di situ. Alah, 4 udah kesana. Kan ngomong kalau satu. 4 udah kesana. Ya. Kita ikutin dia. The safe zone is collapsing. Their airdrop is coming. Enemy down. I'm hurt.
Airdrop has been delivered. Lara turun, bantuin mama. Pada suatu ketika ada ibu saya yang bertelur di kandang tersebut. Kebetulan saat itu aku tidak tahu cara jadi aku membuat Mati. Boy, bantuin. Makan, makan yang bantuin mas. Sekarang kita narak. Oke guys, kita selesai dulu.